Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan cerita-cerita tentang keris-keris di masa lalu. Ya, ada satu keris lagi, keris yang tercantum di mana ya? Serat Pustaka Raja Purwa dan Serat Centini. Ini di serat-serat lama, Serat Pustaka Raja Purwa dan Serat Centini. Nama keris ini adalah naga pundak sategal atau naga pundak satugel. Naga pundak satugel. Naga pundak sategal atau naga pudak sategal. Bentuknya seperti ini. Nah, karena ini tercantum di Serat Centini dan Serat Pustaka Raja Purwa, berarti sudah ditebak bahwa ini adalah pada era Mataram Islam. Bentuknya gilik seperti ini, tidak tajam seperti keris biasa, dan yang jelas terlihat adalah ini adalah gambar kepala naga. Ini buntutnya sampai ke atas. Kemudian dinamakan pudak sategal itu cirinya adalah ada ini. Nah, kerisnya mempunyai sudut runcing di bilah samping-samping ini dan ini. Pudak sategal kalau diutus seperti ini bentuknya seluruhannya. Pudak sategal. Pudak sategal ini sebenarnya artinya adalah budak. Budak itu bisa dikatakan artinya adalah pandan, daun pandan. Daun pandan ada juga yang mengartikan ujung daun pandang. Ujung daun pandan kan runcing ya, seperti ini. Jadi ini disebut naga pudak sategal. Pudak dalam artian adalah ujung runcing pandan. Sebenarnya biasanya bilah ini kebanyakan juga ada sisi tajam di sisi kanan kiri, tapi ini pakai yang gilik, model gilik. Jadi lebih cenderung ke simbol ya, simbolik. Nah, seperti ini. Panahnya juga masih cukup jelas, terus sampai atas. Kondisinya cukup bagus dan di atasnya berwujud runcing. Nah, cerita dari keris ini menurut Serat Pustaka Raja Purwa itu mengisahkan bahwa keris naga budak sategal ini dibuat pada era penambahan Senopati. Penambahan Senopati dalam rangka sepertinya mewujudkan harapan Mataram lebih jaya. Mataram lebih jaya dengan memberikan suatu bumbu nasionalisme dalam bentuk keris, karena naga pudak sategal, pudaknya itu adalah pandan berbau harum, maka harapannya adalah Mataram Gondo Arum. Gondo Arum itu berbau wangi. Gondo Arum berbau wangi. Dan kemudian ada juga yang kemudian menjelaskan bahwa Gondo Arum wangi ini merupakan juga jarwo dosoknya Mataram. Mataram itu dari kata mata arum atau sumber keharuman. Naga pudak sategal ini dengan istilahnya merupakan manifestasi dari tiruan pandan yang wangi, maka diharapkan dengan keris ini bisa menjadi sebuah simbolik atau lambang agar Mataram menjadi lebih jaya, lebih harum. Kemudian kalau menurut Serat Centini itu naga pudak sategal yang luk 5 seperti ini merupakan sifat andal yang mumpuni, yang merupakan ya bisa dikatakan kalau secara bahasa harafiahnya hebat, keris yang hebat. Di Serat Centini itu dikatakan bahwa keris-keris naga pudak sategal itu sangat terkenal di era PB Pakubuwono. Jadi di era Pakubuwono, dan merupakan tandingan dari keris-keris
tandingan dari keris-keris peninggalan Sultan Agung yang Kamarogan. Kamarogan itu yang kinatah-kinatah seperti itu, yang kinatah-kinatah. Jadinya keris ini kelihatan sederhana namun mempunyai makna yang luar biasa, dan mungkin hanya keris ini yang disebut dalam kitab-kitab kuno, manuskrip-manuskrip Jawa seperti Cendini dan Serat Pustaka Raja Purwa. Jadi memang, dan uniknya ini keris ini cukup wangi baunya. Baunya cukup wangi, kalau menurut kami bukan karena apa-apa, karena berarti besi yang ada di keris ini cukup bagus. Jadinya untuk minyak-minyak minyak keris yang berbau wangi seperti melati dan sebagainya bisa meresap ke besi ini dan tidak cepat keluar, jadinya agak lama. Kalau yang besinya kurang bagus, biasanya kalau diminyaki baru sebentar saja harumnya sudah hilang. Ya, itu sekilas tentang naga Pudak Sategal. Sebenarnya saya masih punya lagi Pudak Sategal 1, tapi juga unik juga, mungkin satu saat kita review juga. Ini untuk ya pengingat kita bahwa nenek moyang kita dulu memang selalu memberikan arti dan simbol-simbol dalam hal-hal, termasuk di dalam hal perkerisan seperti ini. Itu saya kira bisa kita sambung ke lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.